Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan. Materi ini adalah kelanjutan dari penyusunan kertas kerja yang sudah disampaikan pada video learning sebelumnya. Saudara, untuk pembuatan laporan keuangan, maka dasar yang kita gunakan adalah kertas kerja yang sudah dibuat pada video learning sebelumnya. Kita akan fokus kepada bagian di sini, yaitu kolom laba rugi dan posisi keuangan. Pada kolom laba rugi di sini sudah kita lihat bagian debit ada beban-beban, kemudian di sisi kredit ada pendapatan. Kemudian untuk di laporan posisi keuangan di sini kita lihat ada akun-akun baik untuk aset lancar, aset tetap, kemudian juga di sini ada modal saham, kemudian ada laba ditahan, termasuk di dalamnya juga ada dividen. Hanya nanti dividen itu bukan menjadi bagian dari laporan posisi keuangan, tetapi untuk membuat laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Nanti akan kita lihat satu persatu ya bagaimana penyusunan laporan keuangan tersebut. Pemirsa sekalian, saya ingatkan lagi bahwa untuk menyusun laporan keuangan diawali dengan menyusun laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban-beban selama periode tertentu. Kemudian diikuti dengan laporan saldo laba atau laporan kalau dulu untuk perusahaan perseorangan itu disebut dengan laporan perubahan modal. Ada juga kalau misalnya akun yang digunakan adalah laporan laba ditahan, maka namanya adalah laporan laba ditahan. Jadi saudara, laporan saldo laba itu sama dengan laporan laba ditahan, yaitu untuk perusahaan berbentuk PT. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan perseorangan, maka yang digunakan adalah laporan perubahan modal. Ya, jadi dalam perusahaan berbentuk PT yang berubah itu karena adanya laba atau rugi atau dividen, yang berubah adalah laporan saldo laba atau laporan laba ditahan. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan, ya, yang dulu dikenal dengan nama neraca. Tapi istilah neraca itu sudah tidak digunakan lagi dalam praktik, ya. Jadi saya minta tolong kepada saudara yang sudah telanjur dan sering mendengar neraca, maka kita ubah ganti sesuai dengan standar, namanya adalah laporan posisi keuangan. Saudara, berdasarkan dari kertas kerja yang sudah disajikan di slide sebelumnya tadi, maka kita akan menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Sebelumnya perhatikan saudara, yang kita tuliskan adalah nama perusahaan, diikuti dengan nama laporan. Nah, karena kita menyusun laporan untuk 1 bulan, maka perhatikan tulisannya di baris ketiga adalah untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2018. Ya, artinya pendapatan dan beban yang disajikan di dalam laporan ini adalah akumulasi pendapatan selama 1 bulan sejak 1 Oktober sampai 31 Oktober dan akumulasi beban-beban selama 1 bulan, yaitu dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Ya. Nah, dari kertas kerja tadi kita ketahui bahwa pendapatan komisinya adalah 9.560.000. Kemudian ini juga beban-beban persis kita ambil ya, sama dari kertas kerja yang tersaji pada slide berikutnya. Kemudian beban-beban ini kita jumlahkan sehingga diperolehlah laba bersih sebesar 4.590.000. Angkanya juga sama persis dengan yang ada di dalam
kertas kerja yang pernah kita susun. Saudara, setelah menyusun laporan laba rugi, maka berikutnya yang disusun adalah laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Di sini saudara, saya menggunakan laporan laba ditahan karena akun yang digunakan pada waktu kita menyusun kertas kerja atau akun yang digunakan oleh perusahaan adalah laba ditahan. Tapi yang sesuai standar itu mestinya adalah laporan saldo laba. Istilahnya adalah laporan saldo laba ya sekarang. Nah, jadi untuk laporan laba ditahan, ini kita juga buat nama perusahaannya, kemudian nama laporannya, ya. Jadi kalau misalnya akun yang disediakan itu adalah saldo laba, maka saudara membuatnya namanya laporan saldo laba. Ya, jadi Anda lihat dulu nanti di dalam akun yang disediakan oleh perusahaan itu apa. Nah, untuk bulannya juga masih sama dengan laporan laba rugi. Jadi yang dibuat adalah untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2018. Kalau periodenya adalah tahunan, maka Anda buat untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun XXX misalnya seperti itu ya. Nah, di sini saudara ada laba ditahan 1 Oktober. Anda lihat angka ini dari kertas kerja tadi. Nah, kemudian kalau di dalam laporan laba rugi diperoleh laba, berarti ditambah laba. Ya, ditambah laba. Jadi laba ditahan ditambah dengan laba, nanti kemudian akan kita jumlahkan. Nah, jika ada dividen, maka dividen itu akan mengurangi laba ditahan, ya kan? Nah, sehingga di sini kita akan peroleh laba 31 Oktober itu adalah 30.690.000. Nah, kalau tadi laba yang kita buat dari laporan laba rugi akan digunakan atau akan memengaruhi laba ditahan, laporan laba ditahan, maka data dari laporan laba ditahan ini yaitu untuk laba ditahan 31 Oktober ini akan digunakan ketika kita menyusun laporan posisi keuangan. Itulah sebabnya kalau menyusun laporan keuangan harus dimulai dulu dari laporan laba rugi. Karena laba atau rugi itu akan menjadi data yang kita gunakan ketika menyusun laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Kemudian laba ditahan yang merupakan hasil akhir dari perhitungan laporan laba ditahan ini akan menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Ya. Nah, pemirsa, ini adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dulu sering disebut dengan istilah atau nama neraca. Tapi istilah neraca sudah lama ditinggalkan. Jadi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, namanya adalah laporan posisi keuangan. Perhatikan bahwa kita pertama kali tuliskan nama perusahaan, kemudian nama laporan yaitu laporan posisi keuangan. Dilanjutkan baris ketiganya adalah tanggal 31 Oktober 2018. Atau ada yang menuliskan per 31 Oktober 2018. Jadi laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan atau menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu. Dalam hal ini kita gunakan tanggal. Saudara, laporan posisi keuangan tadi saya katakan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset ada yang masih menyebut istilahnya aktiva, tapi istilah itu juga sudah lama ditinggalkan. Istilah baku dan standarnya adalah aset. Begitu juga dengan kewajiban. Istilahnya adalah liabilitas. Kemudian istilahnya juga berikutnya adalah ekuitas. Jadi kalau dalam persamaan akuntansi ada yang menyebut aktiva sama dengan pasiva, istilah itu sudah lama ditinggalkan. Begitu juga dengan aktiva sama dengan utang plus modal, istilah itu sudah lama ditinggalkan. Jadi silahkan menggunakan istilah yang sesuai dengan standar.
Ya, yang pertama kita lihat aset. Nah, di sini aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dalam kasus ini terdiri dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan. Angka-angkanya semua kita ambil tadi dari kertas kerja yang ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita jumlahkan, total aset lancar ada 19.280.000. Nah, selanjutnya untuk aset tetap. Tadi aset tetapnya ada mebel dan bangunan. Ya, menyertai aset tetap itu ada akumulasi penyusutan. Kadang akumulasi penyusutan itu boleh namanya akumulasi depresiasi, tergantung pada nama akun yang digunakan oleh perusahaan. Saudara, akun akumulasi itu akan menjadi pengurang dari akun aset tetap yang ada di atasnya. Ya. Nah, kalau di sini ada mebel 26.830.000, maka 26.830.000 itu istilahnya adalah harga perolehan. Kemudian kalau di bawahnya ada akumulasi penyusutan, kemudian dikurangkan, hasil dari pengurangannya ini namanya nilai buku. Ya. Jadi nilai buku aset tetap berupa mebel itu adalah 23.180.000. Yang 26.830.000 itu namanya harga perolehan. Ya. Jadi dulu harga perolehannya 26.830.000, kemudian terdepresiasi hingga akumulasi depresiasinya 3.650.000, maka nilai buku mebel sekarang adalah 23.180.000. Begitu juga untuk membaca aset bangunan, caranya seperti itu ya. Jadi harga perolehan bangunan adalah 68.300.000. Kemudian di bawahnya ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan akan mengurangi akun bangunan, sehingga di sini nilai bukunya adalah 55.620.000. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan aset tetap ini. Ketika sudah dijumlahkan dapat 78.800.000. Sehingga kita peroleh total aset adalah 98.080.000. Ya. Nah, kemudian baru kita lihat kelompok liabilitas, ya. Nah, di sini kelompok liabilitas terdiri dari ada akun utang, utang gaji, pendapatan komisi diterima di muka. Oh ya, ini tuh penyajiannya biar seragam, mestinya huruf kapitalnya hanya di bagian depan saja ya. Saya kurang teliti tadi untuk merubahnya. Nah, angkanya juga kita ambil dari kertas kerja semua, kemudian kita jumlahkan ya total liabilitasnya. Di sini diperoleh 12.900.000. 12.900.000. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok ekuitas, saudara, di sini ada modal saham dan laba ditahan. Nah, laba ditahan tadi kan kita peroleh dari laporan laba ditahan yang sudah kita susun di slide sebelumnya. Ya. Nah, sehingga di sini ada modal saham ditambahkan dengan laba ditahan, ya kan, diperoleh 85.180.000. Kemudian total liabilitas kita jumlahkan dengan total ekuitas. Nah, didapatkanlah 90.080.000 yang angkanya sama persis dengan jumlah total aset yang disajikan di situ. Ya. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Saudara silakan kerjakan tugas, kerjakan juga soal-soal yang terdapat di buku-buku, ya boleh saudara baca buku apa saja. Karena akuntansi itu bisa mahir kalau Anda banyak berlatih. Sebagaimana misalnya seperti matematika dan materi-materi yang bersifat hitung-hitungan itu juga tentunya Anda akan mahir apabila banyak berlatih. Sekali lagi sekian dari saya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.